Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang nasikh mansuh. Jadi apa pengertian dari pengertian nasikh mansuh itu apa, kemudian bentuk-bentuk nasikh mansuh ya, kemudian dari contohnya ya nasikh mansuh dalam Al-Quran itu bagaimana. Karena nasikh mansuh ini adalah salah satu tema yang ada di dalam ulumul Quran ya, salah satu ilmu yang digunakan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Nah, di sini untuk pengertian nasikh mansukh ya. Jadi menurut bahasa, nasikh adalah menghilangkan. Nah, kata nasikh ini juga dipergunakan untuk memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, kalau menurut istilah, nasikh ini adalah menghapuskan atau mengangkat hukum syara ya dengan dalil hukum syara yang lain. Nah, jadi nasikh itu biasa dijelaskan atau dipahami sebagai adanya perubahan hukum syara dari ayat yang pertama kali muncul ya, ayat yang pertama kali diturunkan kemudian dirubah dengan ayat yang diturunkan kemudian. Nah, untuk mansuh adalah hukum yang diangkat atau dihapuskan. Jadi nasikh itu sebagai ayat yang menghapus, sedangkan mansuh itu yaitu ayat yang dihapus. Bukan ayatnya yang dihapus, tapi hukumnya, gitu ya. Itu pengertiannya. Nah, kemudian untuk syarat nasikh ya, nasikh. Jadi yang pertama, hukum yang mansuh adalah hukum syara. Nah, kemudian yang kedua, dalil penghapusan hukum tersebut adalah khitab syari yang syar'i yang datang lebih kemudian dari khitab yang hukumnya mansuh ya. Tadi sudah saya sedikit singgung bahwa dalil yang nasikh itu datangnya lebih akhir ya dibandingkan dengan mansuh itu. Kemudian khitab yang mansuh hukumnya tidak terikat atau dibatasi dengan waktu tertentu. Nah, sebab jika tidak demikian maka hukumnya akan berakhir dengan berakhirnya waktu tersebut dan demikian tidak dinamakan nasikh. Jadi nasikh itu hukum yang menghapuskan hukum yang sudah dijelaskan ayat sebelumnya. Kemudian bagaimana cara mengetahui nasikh dan mansuh? Oke, yang pertama keterangan tegas dari Nabi dan sahabat. Jadi bisa nasikh mansuh itu bisa berasal dari sunnah ya. Sunnah Nabi, ada hadis Nabi, kemudian ada yang perkataan sahabat. Yang kemudian yang kedua, kesepakatan umat bahwa ayat ini nasikh dan ayat itu mansuh. Jadi ketika ada ayat yang menjelaskan tentang hukum apa, kemudian ada ayat lagi atau ayat yang diturunkan kemudian yang menjelaskan juga tentang hukum tersebut, maka bisa jadi hukum tersebut telah dinasikh oleh ayat setelahnya. Jadi ayat yang mansuh telah dinasikhkan oleh ayat setelahnya. Kemudian yang ketiga, mengetahui mana yang terlebih dahulu dan mana yang kemudian dalam perspektif sejarah. Jadi harus tahu mana ayat yang lebih dahulu dan mana ayat yang lebih sekarang, maksudnya setelahnya ya. Jadi tidak bisa kemudian bilang nasikh mansuh, tapi ternyata ayat nasikh itu turunnya lebih dahulu daripada ayat yang dimansuh. Gitu. Nah, ada pembagian nasikh ya. Pembagian nasikh ini dijelaskan baik dalam buku atau kitabnya Mana Khalil Khotton, ada juga dalam bukunya Prof. Quraish. Jadi ada nasikh yang pertama yaitu nasikh Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian maksudnya nasikh Al-Quran dengan Al-Quran itu apa? Seperti tadi, jadi ada ayat yang sudah lebih dahulu turun, kemudian ada ayat yang turun lagi yang menjelaskan tentang hukum yang dijelaskan oleh ayat sebelumnya. Jadi ada kesan bahwa ayat sebelumnya itu dinasikh oleh ayat yang datang kemudian. Kemudian ada nasikh Al-Quran dengan sunnah. Memang ada beberapa tokoh yang menyatakan bahwa tidak mungkin kalau ayat Al-Quran itu dinasikh oleh sunnah.
hanya saja dijelaskan, bukan berarti dinasakh. Kalau dinasakh itu kan kayak diubah atau dihapus atau digantikan. Nah, kalau nasakh Al-Quran dengan sunnah itu ada yang bilang bahwa ayat Al-Quran itu tidak dinasakh oleh sunnah, tapi dijelaskan oleh sunnah Nabi. Kemudian nasakh sunnah dengan Al-Quran. Kalau nasakh sunnah dengan Al-Quran itu ada kemungkinan. Karena sunnah itu kan berasal dari Nabi, kemudian Al-Quran itu dari Allah SWT. Nah, kemudian yang keempat ada nasakh sunnah dengan sunnah. Nah, kalau sunnah dengan sunnah ini banyak sekali contohnya ya. Jadi Nabi ketika itu menjelaskan tentang hukum apa, kemudian ada pertanyaan lagi dari seorang atau umat muslim yang lain, kemudian Nabi menjelaskan dengan hukum yang lain. Itu bisa nasakh sunnah dengan sunnah. Jadi dalam pembagian nasakh ini ada 4, yaitu nasakh Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian nasakh Al-Quran dengan sunnah. Nah, ada juga nasakh sunnah dengan Al-Quran, kemudian ada nasakh sunnah dengan sunnah. Nah, kalau kita mau membaca lebih jelasnya bisa langsung ke kitab Mana Khalil ya, gitu. Kemudian untuk contoh-contohnya di situ juga dijelaskan semuanya. Oke, kemudian nah, dalam contoh nasikh mansukh, saya di sini mengambil contohnya dari buku Kaidah Tafsirnya Quraisy Shihab, bahwa di situ ada ayat tentang minuman keras. Nah, memang tema nasikh mansukh ini tidak kemudian tidak banyak perdebatan ya, karena banyak sekali ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa nasikh mansukh itu pasti ada. Nah, adanya ini mereka menggunakan dalil surah Al-Baqarah ya, itu ada manansakh min ayatin aw nunsiha. Nah, menurut mereka, bagi mereka yang percaya adanya nasikh mansukh atau mendukung adanya nasikh mansukh ini, mereka menggunakan surah Al-Baqarah ayat 106 ini sebagai landasannya, bahwa di situ Allah menjelaskan manansakh min ayatin ya. Kami tidak menasakh suatu ayat pun atau kami menangguhkannya kecuali kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang sebanding dengannya. Nah, di situ. Kemudian kalau bagi mereka yang beberapa tokoh yang mengatakan bahwa tidak ada nasikh mansukh, karena dalam Al-Quran pun meskipun ayat sudah dinasakh ya atau ayat mansukh itu masih dijelaskan, tetap dijelaskan dalam Al-Quran atau tetap dicantumkan dalam Al-Quran, maka tidak ada nasikh mansukh di situ. Nah, beberapa tokoh yang tidak setuju adanya nasikh mansukh ini kemudian menjelaskan adanya perubahan hukum syara itu bukan nasikh mansukh, tapi bagaimana tuntunan ayat-ayat hukum itu yang secara bertahap. Nah, di sini contohnya ada ayat tentang minuman keras. Nah, dalam ayat tentang minuman keras ini yang pertama kali turun yaitu surah An-Nahl ayat 67. Kalau kita lihat ayatnya ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min tamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yaqilun. Artinya dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian ini benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah. Nah, jadi kalau kita lihat ya bahwa ada di situ penjelasan bahwa sesuatu yang memabukkan ketika itu bisa dibilang boleh, tapi memang berbeda ya. Jadi di situ ada kata-kata yang minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Jadi minuman yang memabukkan itu berbeda dengan rezeki yang baik. Nah, ayat ini membedakan antara minuman yang memabukkan dengan rezeki yang baik dengan huruf wawu dan berfungsi menggabungkan dua hal yang berbeda. Nah, maka dari itu banyak orang yang bilang bahwa dahulu itu minuman keras itu masih diperbolehkan. Kemudian turun ayat lagi nih, Al-Baqarah ayat 219 ya. Nah, ini ayatnya berbunyi wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Nah, qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Nah, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi.
ya, khamr juga minuman keras kan. Nah, katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Nah, di sini kemudian Allah menurunkan lagi ayat tentang hukum minuman keras ini masih menggunakan kata bermanfaat. Meskipun lebih besar madorotnya ya, atau dosa besarnya lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya itu. Nah, kemudian turun lagi ayat yang selanjutnya yaitu surah An-Nisa ayat 43. Nah, dalam surah ini dijelaskan bahwa umat muslim tidak boleh mabuk ketika mendekati sholat atau akan melaksanakan sholat. Ya kan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Jadi di sini orang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Nah, jadi masih boleh masih boleh mabuk, tetapi tidak boleh dalam sholat, ya, akan mendekati waktu sholat, ya gitu. Nah, kemudian ada lagi ayat yang diturunkan kemudian, yaitu Al-Maidah ayat 91. Di sini sudah dijelaskan bahwa khamr itu haram, ya kan? Innama khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan, ya, sampai akhir. Nah, jadi di sini ada tahapan-tahapan hukum dari surah An-Nahl yang masih membolehkan, kemudian surah Al-Baqarah yang bilang bahwa masih ada manfaatnya tapi sudah bilang bahwa itu dosa besar. Kemudian surah An-Nisa yang sudah menjelaskan bahwa boleh minum tapi jangan ketika akan sholat atau jangan ketika sholat, ya, kalau mabuk gitu. Kemudian turun lagi Al-Maidah. Nah, di Al-Maidah ini adalah core atau inti dari hukum tentang ini minuman keras, bahwa sebetulnya minuman keras itu tidak diperbolehkan, ya, karena banyak alasan-alasan yang pasti tidak baik untuk tubuh, ya, tidak baik untuk orang sekitar dan lain sebagainya. Nah, maka di sini ada beberapa tokoh yang mengatakan bahwa ini adalah hukum nasikh atau hukum nasikh mansukh, ya. Di sini bahwa dalam ayat-ayatnya itu ada pembatalan hukum dari ayat An-Nahl, kemudian Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, di akhir adalah Al-Maidah. Itu ada pembatalan hukum yang disebut oleh beberapa tokoh itu sebagai nasikh dan mansukh. Namun ada tokoh yang tidak setuju adanya nasikh mansukh ini, menganggap bahwa ini adalah tahapan hukum, ayat-ayat tentang tahapan hukum. Nah, bagaimana dengan tahapan hukum? Jadi ketika nanti ada orang, ya, misal ada orang mu'alaf yang masih sangat dekat dengan minuman keras, ya, jadi masih dekat dengan hal-hal yang memabukkan, maka yang pertama kita lakukan sebagai umat muslim yang menghargai adanya mu'alaf itu, yang pertama tidak langsung kepada surah Al-Maidah, yaitu melarang, tapi bagaimana surah Al-Baqarah, ya, surah An-Nisa, ya, yang mengatakan bahwa tidak boleh mabuk ketika dalam keadaan sholat atau dalam mendekati waktu sholat. Itu pertama, itu dulu. Jadi tidak kemudian ketika ada orang mu'alaf yang biasa, ya, yang seperti jadi seorang mu'alaf yang biasa meminum minuman keras, tidak kemudian langsung tidak boleh. Kalau tidak boleh gitu kan, pasti orang akan takut mengenal Islam. Loh, ternyata saya langsung tidak diperbolehkan, padahal saya sudah seperti harus, ya, kecanduan gitu, ya, kecanduan untuk meminum minuman keras ini. Nah, kemudian kalau memang belum bisa di Al-Maidah ayat 91 ini, di An-Nisa ayat 43 dulu. Barulah kemudian nanti berangsur-angsur akan sampai kepada Al-Maidah ayat 91 yang mengharamkan minuman keras atau yang mengharamkan hal-hal yang memabukkan. Jadi itu, ya, nasikh mansukh. Jadi nasikh itu ayat yang menghapus, sedangkan mansukh itu ayat yang dihapuskan hukumnya, bukan ayatnya, ya. Jadi ada beberapa perdebatan yang memang sebenarnya tidak perdebatan, ya, perbedaan pendapat gitu, bukan perdebatan. Perbedaan pendapat dari satu ulama ke ulama yang lain.
Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila belum memberikan pemahaman kepada teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.